Ini Pak, mau apa? Weekend ini. Nah, gini Dul, Pak Jarot meminta tolong Dul. Apa? Tolong apa Pak? Saya pengen kue dari Ganyol Dul. Beli aja lah Pak. Kita bikin aja Dul. Berapa banyak Pak? Ya secukupnya lah Dul. Yang Tapi- penting hari ini Pak Jarot pengen makan kue dari Ganyol Dul. Duh, gagal rencanaku mau jalan-jalan sama Dek Heli. Semoga dia nggak marahin aku Ki. Kita jadi kan jalan-jalan? Aduh Dek, jadi Dek. Pak Lurah minta dibikinin roti pakai ganyong. Emang Pak Lurah mau ngapain? Ulang tahun kali Pak Lurah. Oh ya udah kalau gitu aku bantuin aja ya. Yaudah, aku cari ganyongnya dulu ya. Nanti Oke. bantuin ya Dek ya. Iya iya. Kalau Pak Lurah udah kasih perintah, sulit ditolak iki Lur. Ya wis lah, yang penting udah disetujuin. Ganyol iki kalau di Pulau Jawa biasanya disebut ganyong Lur. Umbi-umbian yang berasal dari Amerika Selatan ini punya ciri khas warna daun dan batang yang keunguan. Untuk umbinya biasanya sembunyi kurang lebih 11 cm di bawah tanah Lur. Jadi untuk memanennya bagian batangnya harus dipotong dulu. Lalu tinggal dicabut atau juga dicongkel menggunakan pacul atau linggis. Ganyol iki termasuk tanaman tahunan, baru bisa dipanen setelah 8 bulan masa tanam Lur. Spesial untuk Pak Lurah, kita mau bikin dorayaki bubur ganyol Lur. Dijamin enak pokoknya. Dek, ganyongnya udah dapat banyak Dek. Oh iya Dul, tolong langsung diparutin ya. Soalnya mau diambil tepungnya. Nanti tepung yang sudah kering langsung buat sini ya Dul. Oh iya ya. Ya, Udah. makasih ya Dul. Lapor dulu ya. Iya. Oh, ternyata ganyol yang udah aku panen ini harus diolah menjadi tepung dulu Lur. Untuk buat tepung ganyol ini mudah kok Lur. Ganyol yang sudah bersih langsung aku parut. Untuk dapat tepung ganyol dengan kualitas terbaik, tanaman ganyol harus berumur di atas 1 tahun karena kadar patinya sudah cukup tinggi. Setelah itu, tambahkan air, lalu peras untuk memisahkan saripati ganyol dengan ampasnya. Saripati inilah yang akan menjadi tepungnya Lur. Simpan selama 1 malam, barulah jemur hasil endapannya. Untungnya sudah ada tepung ganyol yang sudah jadi. Tepungnya putih bersih seperti hatiku Lur. Dek, ini Dek, tepung ganyongnya yang udah kering. Iya, makasih ya Dul. Oh ya, ada yang bisa saya bantu lagi? Udah cukup, makasih ya. Ketinggal dulu ya. Iya. Dek Heli sudah mulai menyiapkan adonan untuk dorayakinya. Sedangkan Minantina menyiapkan bubur ganyolnya. Agar tekstur dorayaki lembut, kita gunakan 9 butir telur. Lalu beri tambahan gula pasir. Supaya mengembang sempurna, tambahkan juga soda kue yo. Aduk sampai adonan berubah warna menjadi agak keputihan dan mengembang. Barulah tepung terigu dimasukkan ke dalam adonan. Supaya rasanya makin creamy, tambahkan susu bubuk dan juga susu cair Lur. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Untuk membuat bubur ganyol juga mudah Lur. Agar mendapat tekstur halus, tepung ganyol diayak terlebih dahulu. Lalu tambahkan air. Aduk sampai benar-benar tepung mencair. Jika tepung sudah mencair, baru masukkan gula pasir untuk memberikan rasa manis pada bubur ganyol.
Adonan dorayaki yang sudah jadi perlu diberi pewarna makanan merah dan hijau, sepertinya cakep yo. Dorayaki memang bukan asli dari Indonesia, melainkan dari Jepang. Tapi bahannya yang sederhana seperti rasanya yang enak membuat dorayaki banyak disukai orang Indonesia. Dalam bahasa Jepang, dora berarti gong dan yaki memasak dengan panas kering. Kemungkinan nama itu diberikan karena bentuk kue khas Jepang ini seperti gong. Untuk memanggang dorayaki, usahakan pakai api kecil yo, supaya tidak cepat gosong dan matang dengan sempurna. Untuk membalikannya, tidak perlu menunggu sampai dorayaki berubah kecoklatan yo. Ini supaya mendapat tekstur lembut pada bagian tengah dorayaki. Dek, udah belum masaknya? Oh iya kak, udah ini. Gantian kakak yang masak. Iya kak. Kalau untuk memasak bubur ganyol, pakai api sedang aja ya lur, supaya cepat matangnya. Saat memasak, adonan tepung ganyol ini harus terus diaduk supaya tidak gosong. Kalau putih polos gini, pucet ya lur. Tambahkan sedikit pasta makanan supaya lebih ngejreng warnanya yo. Bener toh? Makin ngejreng gak pucet lagi. Langsung diangkat aja lur. Biasanya dorayaki diberi isian selai kacang merah. Kita bikin inovasi, dorayaki kita isi dengan bubur ganyol. Wah, beda toh. Pasti nih mantep juga rasanya. Kasih isiannya gak usah terlalu banyak supaya tidak luber. Nanti malah berantakan, ndak sedap dipandang. Piye lur, dorayaki bubur ganyol dengan kearifan lokalnya gak kalah menariknya toh? Kepincut bener aku dengan warnanya. Rasanya pasti enak. Makan dorayaki bubur ganyol sungguh istimewa banget lur.